Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Dita Dewi Cakra, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404132378. Pada hari ini, Jumat tanggal 23 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SD Negeri 010101 Ambaluku, kelas 6 fase C, dengan materi beriman kepada Qada dan Qadar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan berdoa. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan diberkati ya. Ya, Ibu cek dulu absennya ya, di absen dulu. Ahmad Ibnu Hafiz, Bu. Alia Basinta, Ayo, Bu. Aila Sri Ayunda Arha, Bu. alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri semua nak. Pancasila, aku lalu patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita ice breaking dulu. Oke, supaya lebih semangat. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, udah semangat? Sebelum kita masuk pembelajaran untuk hari ini, Ibu mau bertanya, pembelajaran kita pada minggu lalu, materi apa waktu minggu lalu? Materi apa? Tentang surah Al-Alaq. Apa arti Al-Alaq itu? Yang maha tinggi, benar sekali. Siapa sih yang maha tinggi itu? Allah. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pelajaran minggu lalu semuanya sudah paham? Ya, oke, kita masuk materi pada minggu ini, yaitu tentang beriman kepada Qada dan Qadar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan makna iman kepada Qada dan Qadar secara benar dan lengkap. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi hubungan iman kepada Qada dan Qadar dengan takdir Allah melalui contoh kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa mampu menerapkan sikap tawakal dan syukur sebagai implikasi iman kepada Qada dan Qadar. Oke, Ibu mau tanya, Bu. Iman kepada Qada dan Qadar itu rukun iman keberapa? Rukun ke-6, bagus. Pernah nggak kalian itu merasa sedih? Kita semua pasti pernah merasakan sedih.
Sedih, ya kan? Oke, Ayla, sedihnya karena apa Ayla? Iya, sedih karena tidak juara kelas. Kemudian bagaimana perasaanmu Ayla? Karena kamu tidak juara kelas, kamu itu gimana perasaannya? Iya, harus lebih giat belajar, harus rajin belajar supaya juara kelas. Kemudian ibu mau tanya, ketika kalian ini ya kan mau ikut lomba, contohnya lomba azan, lomba ceramah, kalian sudah mempersiapkan secara matang, sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Sudah berusaha, sudah berdoa, tapi kalian tetap gagal. Tahu kenapa hal itu bisa terjadi? Ya Ayla, kenapa? Iya, karena sudah takdir Allah dan sudah ketetapan Allah. Jadi ketika takdir Allah kita kalah, ya kan? Pastinya kita kecewa, sedih. Jadi Ayla, kita harus kayak mana supaya kita itu tetap percaya dengan takdir Allah? Kita harus bagaimana? Iya, harus berusaha dan berdoa, kemudian menerima dengan ikhlas, ya kan? Karena ketetapan Allah itu sudah pasti yang terbaik untuk siapa? Untuk kita, ya kan? Oke, perhatikan gambar di layar ini. Coba lihat, ketika kalian melihat gambar tersebut, ada nggak perbedaannya? Ada. Dari orang yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 pasti ada perbedaan. Yang pertama, kayak mana sih? Lihat, coba lihat. Warna kulitnya kenapa? Berbeda dengan yang lainnya, ya kan? Terus, apa lagi yang berbeda? Rambutnya berbeda. Iya, terus apa lagi yang berbeda? Pakaiannya juga berbeda, ya kan? Tapi dengan adanya perbedaan itu kita bukan mengejek, ya kan? Dengan adanya perbedaan malah itu kita untuk saling menghargai, ya kan? Jangan pula karena warna kulit kita berbeda kita tidak menghargai. Semua itu sudah takdir dan ketetapan Allah. Kita harus menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Oke, wadah itu adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman azali atau sebelum diciptakan manusia. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang dapat diubah dengan usaha dan doa, ya kan? Kalau qadar tadi dia tidak bisa diubah, sedangkan qadar bisa diubah. Contoh yang tidak bisa diubah itu seperti apa? Siapa tahu? Ya ayah, kematian seseorang itu tidak bisa diubah karena itu sudah ketetapan dari Allah, benar. Kemudian kalau qadar yang bisa diubah dengan usaha dan doa, apa? Duit. Iya, pintar. Ketika kita rajin belajar, kita akan pintar. Itu dia harus ada usaha. Kalau orang mau pintar pasti harus belajar. Kalau orang mau kaya harus berusaha. Benar sekali. Tengok di situ ada dalil tentang iman kepada qadar dan qadar. Yang pertama yaitu surah Al-Qamar ayat 49. Yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi kita diciptakan Allah sekarang ini yang ada pada kita itu berarti sudah yang terbaik. Kita tidak boleh Bu, aku kok diciptakan seperti ini, tidak seperti yang lain. Apapun yang sudah Allah berikan sama kita itu sudah yang terbaik. Kita tidak boleh menyesali, ya kan? Bersyukur kita dikasih 2 mata yang lengkap, hidung, ya kan? Mulut, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki. Di luar sana masih ada yang tangannya hanya 1, matanya tidak bisa melihat, ya kan? Harus kita bersyukur. Kemudian ayat yang kedua yaitu surah Al-Ahzab ayat 38 yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ketetapan yang Allah beri itu pasti yang terbaik. Contohnya kematian seorang, kelahiran, baik itu laki-laki dan perempuan. Jadi kita jangan merasa Bu, kalau jadi laki-laki enak Bu, menutup auratnya, tidak pakai jilbab, tidak pakai ini. Kita tidak boleh menyesali itu. Nah, apapun yang sudah Allah kasih itu sudah jadi yang terbaik. Harus kita syukuri. Jadi jangan merasa Allah nggak sayang sama aku, nggak boleh seperti itu. Kemudian apa? Jenis takdir. Ada berapa takdirnya? 2. Ada 2.
Takbir apa aja? Takbir mubram dan takbir mu'allaq. Ya, takbir mubram dan takbir mu'allaq. Kalau takbir mubram itu adalah ketetapan Allah yang pasti, seperti kematian, kelahiran, bencana alam, itu sudah pasti akan terjadi. Sedangkan takbir mu'allaq itu adalah takbir yang bisa diubah dengan apa? Berusaha dan Iya, berusaha dan berdoa. Contohnya apa? Rajin belajar, ya akan menjadi pintar dan mendapat nilai yang baik dan bagus. Kemudian ketika kita sakit, kita berobat ke dokter supaya sembuh. Ini dia jenis-jenis takbir. Harus tahu, takbir itu ada dua, ya kan? Bagaimana sikap terhadap takbir Allah itu? Ikhtiar itu artinya berusaha. Kalau kita berikhtiar, kita juga harus diiringi dengan doa supaya usaha kita itu tidak sia-sia. Ikhtiar, berusaha, berdoa, jadi bersabar, ya kan, bertawakal. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa menerimanya dengan ikhlas, ya kan, dengan sabar. Oke, Ibu punya video pembelajaran tentang koda dan nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi iman kepada khodoh dan qadar Allah. Anak-anak, manusia diciptakan Allah dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang diciptakan Allah dengan badan yang tinggi dan ada yang pendek. Ada yang memiliki kulit putih, ada juga yang memiliki kulit hitam. Ada yang hidup dengan keadaan berkecukupan harta, ada juga yang kekurangan harta. Semua itu merupakan khodoh dan qadar Allah atau takdir yang telah ditentukan Allah kepada makhluknya. Manusia diperintahkan untuk mengimani khodoh dan qadar Allah karena semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Untuk lebih mengetahui penjelasan tentang khodoh dan qadar Allah, perhatikan uraian materi berikut ini. Memahami khodoh dan qadar. Pengertian khodoh dan qadar. Islam sebagai agama yang mulia telah mengatur segala kehidupan umatnya. Setiap manusia harus mempercayai adanya khodoh dan qadar yang sudah Allah SWT tetapkan kepada setiap umatnya. Khodoh dan qadar merupakan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada khodoh dan qadar. Khodoh secara bahasa artinya hukum atau ketetapan. Khodoh memiliki makna ketetapan Allah SWT sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Khodoh merupakan segala sesuatu yang belum terjadi, tentang sesuatu yang Ya, tadi kita jelaskan khodoh itu sudah ada sejak zaman azali dan dia belum terjadi, ya kan? Kita nggak tahu contohnya. Kayak kemarin tiba-tiba ada bencana alam apa semalam Kak? Banjir apa? Banjir bandang. Kan tidak ada yang tahu akan terjadinya bencana alamnya kan? Lihat, banjir bandang bukan hanya rumahnya yang hanyut, keluarganya, hartanya, ya kan? Itu ketetapan Allah. Itu pasti terjadi. Hanya saja kita sebagai manusia tidak akan tahu kapan terjadinya bencana alam itu, ya kan? Nggak akan ada yang tahu. Makanya kita harus beriman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah. Ibu ada lagu tentang qada dan qadar. Rukun iman keenam, iman qadar dan qadar, tak bisa ditolakkan, tak bisa ditundakan. Kalau sudah waktunya, tak dapat menolaknya. Takbir baik dan takbir buruk. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar. Oke, Ibu punya tugas untuk berkelompok. Nanti Ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Setiap kelompok sudah mendapat kertasnya bukan? Di situ kalian disuruh menuliskan contoh ketetapan Allah yang bisa
dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Jadi setiap kelompok wajib menuliskan 5 contoh kodar dan 5 contoh kodar, ya kan? Silakan bekerja sama dengan kawan kelompoknya, tuliskan apa saja yang termasuk contoh kodar dan kadar. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan nak. Kalau kurang jelas, kurang paham, boleh ditanyakan sama ibu. Oke, dikerjakan. Kelompok 2, silakan dikerjakan nak. Sudah selesai? Sudah selesai. Sebelum kita mempresentasikan hasil kelompok yang tadi sudah dikerjakan, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, ketetapan Allah yang pasti terjadi atau tidak dapat berubah. 1. Manusia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. 2. Bencana banjir dan tanah longsor. 3. Matahari terbenam di barat. 4. Hasbi selamat dari kecelakaan pesawat terbang walaupun jatuh ke dalam laut. 5. Semua yang bernyawa pasti mengalami kematian. Ketetapan Allah yang bisa di. Sekian dari hasil presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya nak. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya kan? Oke, kelompok 1. Bagaimana hasil presentasi kelompok 2? Kelompok 2, silakan berikan tanggapannya. Masukan dari saya suaranya harus kuat dan jelas agar kami yang mendengarkan paham. Oke, kelompok 2, masukan dari kelompok 1. Ketika mempresentasikan hasil diskusinya, suaranya harus kuat dan jelas supaya teman-teman yang mendengarnya juga paham. Oke, sampai sini udah paham? Udah paham? Oke. Tadi itu kan kita tugas kelompok. Ibu punya tugas mandiri tentang beriman kepada qada dan qadar supaya kalian lebih paham lagi tentang
Beriman kepada qada dan qadar itu apa? Ya, dikerjakan sendiri-sendiri, waktunya 5 menit. Ditulis namanya, jangan bertanya dengan kawannya, karena ini tugas mandiri. Kan pemahamannya sendiri-sendiri ya kan? Jadi tidak boleh mencontek, tidak boleh bertanya. Yang boleh bertanya sama ibu. Kalau kurang jelas soalnya, kurang paham, boleh ditanyakan sama ibu. Tapi sama temannya tidak boleh bertanya untuk jawabannya. Semua kan pemahamannya berbeda-beda, jadi harus dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh bertanya. Jangan lupa tulis namanya. Kalau kurang jelas soalnya, kurang paham, tanyakan sama ibu. Oke? Ada yang kurang jelas gak, Pak? Nah. Dibaca soalnya baik-baik ya, bagus-bagus. Dijawab tanpa melihat punya kawannya. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke depan. Sudah selesai semua? Sepertinya ibu lihat tugas mandirinya semua sudah paham ya tentang iman kepada qada dan qadar. Ibu mau tanya Ayla, bagaimana perasaan Ayla setelah belajar tentang materi tentang iman kepada qada dan qadar hari ini? Seru. Iya, seru karena ada video pembelajarannya. Ibu harapkan bukan hanya setelah belajar hari ini aja, tapi kita lakukan nanti ketika kita di rumah dan dimanapun ya kan, tetap bersyukur, bertawakal, ikhlas, berusaha ya kan, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ayla, bagaimana kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Kesimpulannya yaitu qada dan qadar adalah ketetapan dari takdir Allah. Qada adalah ketetapan Allah yang bisa diubah dengan usaha dan doa. Sedangkan qadar ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Oke, benar. Qadar itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Sedangkan qadar itu adalah ketetapan Allah yang bisa diubah. Benar sekali. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Belum pulang marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Shadaqallahul adzim. Pada ibu guru kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tutup bukunya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin.